Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu. Mari kita belajar bersama-sama. Jangan lupa jaga kesehatan, memakai masker, cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan, jaga jarak dan jauhi kerumunan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Hari ini kita belajar tema selamatkan makhluk hidup, subtema ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran 3. Apakah kamu pernah memperhatikan hewan berlari? Apa perbedaan cara hewan berlari dengan manusia? Mengapa makhluk hidup diberi keterampilan berlari? Untuk memahaminya, ayo kita pelajari sambil mempraktekkannya. Saat kita memperhatikan gerakan hewan, ternyata hewan juga bergerak dengan gerakan lokomotor dan non-lokomotor. Ingatkah kamu apa yang dimaksud gerakan lokomotor dan gerakan non-lokomotor? Gerak lokomotor adalah gerakan berpindah tempat di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Sedangkan gerak non-lokomotor adalah gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan. Anak-anak, kamu telah mempelajari tentang pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan. Adakah yang dapat kamu lakukan untuk mempercepat perkembangan tumbuhan? Analisislah gambar seri berikut. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah terjadinya tumbuhan baru yang didahului dengan penyerbukan. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan ke kepala putik yang mengandung sel kelamin betina. Biasanya, proses penyerbukan ini akan dibantu oleh perantara, yaitu bisa manusia, air, angin, burung, dan serangga. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan memerlukan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan ini adalah mencangkok, setek, dan menyambung. Mencangkok adalah membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Mencangkok dilakukan pada cabang yang dekat dengan batang. Caranya, sebagian kulit cabang dibuang. Cabang itu kemudian dibalut dengan tanah. Pada cabang yang dicangkok akan tumbuh akar. Cabang ini siap ditanam menjadi tanaman baru. Mencangkok biasanya dilakukan pada tanaman yang berkambium. Contohnya pada tanaman mangga, jambu air, rambutan, dan lain-lain. Yang kedua, setek. Setek dilakukan dengan menanam potongan bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dipotong dapat berupa batang, daun, atau akar. Oleh karena itu, kita mengenal 3 macam stek. Stek batang dapat dilakukan pada tanaman ketela pohon dan sirih. Sedangkan stek daun dilakukan dengan memotong helaian daun, kemudian menanamnya. Stek daun dapat dilakukan pada cocor bebek dan begonia. Sementara itu, stek akar dilakukan dengan memotong bagian akar. Stek akar dapat dilakukan pada tanaman sukun. Yang ketiga, menyambung. Menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Perkembangbiakan vegetatif yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia dinamakan vegetatif alami. Sebaliknya, perkembangbiakan vegetatif yang melibatkan bantuan manusia disebut vegetatif buatan. Untuk vegetatif alami,
Dilakukan dengan akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventif, spora, dan geragi. Akar tinggal adalah batang yang terdapat di dalam tanah. Batang tersebut berruas-ruas dan tumbuh mendatar. Di setiap ruas akan tumbuh akar. Tunas ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya jahe, kunyit, dan lengkuas. Umbi lapis memiliki susunan berlapis-lapis. Bagian yang berlapis-lapis merupakan tunas. Tunas tumbuh membesar sehingga terbentuk siung. Siung ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya bawang merah, bawang putih, dan bunga lili. Selanjutnya, umbi batang. Sebenarnya, umbi batang adalah batang pada tumbuhan. Pada umbi batang terdapat mata tunas. Mata tunas dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya, kentang dan ketela pohon. Umbi akar merupakan umbi yang terbentuk dari akar. Umbi akar tidak dapat dijadikan bahan perbanyakan apabila tidak memiliki titik tumbuh untuk tunas. Contohnya, wortel dan ubi jalar. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang. Biasanya ia tumbuh di tepi daun, contohnya pada tumbuhan cocor bebek. Selanjutnya yaitu spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tanaman paku. Pada tanaman paku, spora dibentuk pada daun. Spora terletak pada kotak spora atau sporangium yang berkumpul di dalam sorus yang merupakan kumpulan kotak spora. Sorus terletak di tepi bawah daun yang berupa seperti bintik-bintik kecoklatan. Saat sporangium pecah, maka spora akan keluar dan jatuh pada tempat yang cocok. Barulah akhirnya tumbuh tanaman paku yang baru. Geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar. Pada ruas-ruasnya tumbuh tunas baru. Bagian batang yang menyentuh tanah akan tumbuh akar. Bagian batang ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya tanaman arbei dan rumput teki. Ingat anak-anak, perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan atau benang sari dan sel kelamin betina atau putih. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan berarti kamu telah ikut melestarikan keberadaannya. Itulah wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tumbuhan harus kita lestarikan agar tidak punah. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan tumbuhan diantaranya 1. Mengembangbiakkan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Misalnya, mengembangbiakkan tumbuhan secara vegetatif alami atau vegetatif buatan. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Ketiga, melakukan tebang pilih, artinya menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai. Mari anak-anak kita lestarikan hewan atau tumbuhan di daerah kita dengan cara membuat poster. Buatlah postermu semenarik mungkin, rapi dan mudah dipahami. Apa yang dimaksud dengan poster? Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas, berukuran besar, dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat yang strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Dalam membuat gambar hewan dan tumbuhan, untuk membuat poster, kalian bisa memperhatikan langkah-langkah berikut. Dan jangan lupa diberi warna. Warna yang digunakan berasal dari cat, seperti cat poster atau cat akrilik. Cat poster adalah cat yang sifatnya menutup secara merata. Tekstur warna yang dihasilkan cat poster agak mengkilap,
karena ada minyak sebagai bahan dasarnya. Cat akrilik adalah cat yang terbuat dari plastik dan mengeras saat kering karena sifatnya yang mudah kering. Mengaplikasikan cat akrilik juga harus cepat. Ada dua jenis teknik pewarnaan, yaitu teknik pewarnaan akuarel dan plakat. Teknik akuarel adalah teknik pewarnaan dengan sapuan warna yang tipis, sehingga hasil warna hampir transparan. Teknik plakat adalah teknik dengan sapuan yang tebal dan komposisi cat yang kental, sehingga menghasilkan warna yang pekat. Kamu sudah berlatih membuat kesimpulan yang baik. Simpulan yang dapat dibuat dengan menemukan informasi penting dari sebuah teks terlebih dahulu. Simpulan disajikan dalam satu kalimat yang berisi pernyataan yang berasal dari ide pokok dan teks. Simpulan teks dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Kesimpulan yang baik berisikan 1. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. 2. Intisari dari tulisan. 3. Dimulai dari khusus ke umum. 4. Menggunakan kosakata baku. 5. Suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak mengerti dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.